Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang yaitu rekonsiliasi fiskal. Untuk materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Ada latar belakang rekonsiliasi fiskal, yaitu rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan oleh WP atau badan atau orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi komersial dan laba menurut perpajakan atau fiskal. Dan yang kedua, laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Disusun berdasarkan PABU yaitu SAK. Laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau Undang-Undang PPH. Perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi atau suatu entitas atau WP. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk mempermudah pengisian SPT tahunan PPH dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan. Ada 3 pendekatan untuk mengatasi masalah terjadinya perbedaan laba rugi suatu entitas. Pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Dan yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstra kompatibel dengan laporan keuangan bisnis melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Dan yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Saran untuk menjembatani dua kepentingan dan tujuan efisiensi ini adalah pilihan kedua. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi. Yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. 3. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Dan yang keempat, perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip konservatisme, contoh penilaian persediaan dan penilaian piutang. Yang kedua, prinsip harga perolehan atau cost, contohnya adalah penentuan harga perolehan. Dan yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching, biaya manfaat, contohnya adalah biaya penyusutan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil Al-Bizdah. Saya persilakan. Baiklah, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. 1. Metode penilaian persediaan. Dalam fiskal hanya ada metode average dan FIFO. 2. Metode penyusutan dan amortisasi. Dalam fiskal tidak mengakui nilai residu. Untuk non-bangunan ada metode garis lurus dan saldo menurun. Untuk bangunan hanya menggunakan metode garis lurus. 3. Metode penghapusan piutang. Dalam fiskal, metode penghapusan langsung dengan syarat tertentu. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. 1. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek PPH. 2. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. 3. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan diantaranya kerugian usaha di luar negeri, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. 4. Pengeluaran tertentu dalam akuntansi komersial sebagai pengurang penghasilan bruto, tetapi di akuntansi fiskal tidak boleh. Pengelompokan perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal. 1. Perbedaan tetap atau perbedaan permanen, meliputi A. Penghasilan yang pajaknya bersifat final. B. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
C. Biaya atau pengeluaran yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. 2. Perbedaan sementara atau perbedaan waktu, atau timing difference. Teknik rekonsiliasi fiskal. 1. Jika penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan penghasilan tersebut dari jumlah penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba akuntansi. 2. Jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba akuntansi. 3. Jika biaya diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan biaya tersebut dari jumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba akuntansi. 4. Jika biaya tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan biaya tersebut pada jumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba akuntansi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Dhani Alfigo. Baiklah, di sini ada kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Format 1. Wajib pajak X, rekonsiliasi fiskal tahun 2000XX. Ini hanya sebagai format atau contoh saja. Jadi di sini ada laba bersih menurut akuntansi komersial. Terus ada koreksi positifnya. Ada total koreksi positif. Ada koreksi negatif. Dan juga ada total koreksi negatif. Dan juga yang terakhir ada laba penghasilan kena pajak fiskal. Next. Baiklah, ada pedoman koreksi. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila 1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. 2. Biaya menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Ada perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, ada biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, ada suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Dan juga di sini ada format 2 dari kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Wajib pajak X, rekonsiliasi fiskal, ada contoh tahunnya. Di sini ada kolom keterangan. Menurut akuntansi, ada koreksi fiskal beda tetap atau beda waktu. Dan juga ada menurut fiskal. Ada pendapatan, ada biaya-biaya, dan juga ada laba penghasilan, laba bersih sebelum pajak, dan juga laba penghasilan setelah kena pajak. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Irsyad. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.